Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, bagaimana mendapat tugas sebagai menteri jelang pergantian tahun dan diminta mengambil langkah cepat untuk mengatasi permasalahan, terutama di masa pandemi COVID-19. Sudah bergabung bersama kami Menteri Perdagangan yang baru saja dilantik dan serah terima jabatan, Muhammad Lutfi. Selamat sore Pak Lutfi, kami ucapkan selamat begitu terpilih kembali menjadi Menteri Perdagangan. Tentunya ini adalah sebuah amanah yang penuh tantangan di masa pandemi seperti sekarang ini. Apa kemudian yang akhirnya membuat Anda memutuskan untuk menerima posisi Menteri Perdagangan? Saya sebenarnya ini kan adalah tugas. Saya sekarang sebenarnya sebelum dilantik mengemban tugas untuk mewakili Indonesia sebagai duta besar di Amerika Serikat berkedudukan di Washington DC. Jadi saya ini adalah mengambil tugas ini sebagai bagian daripada tugas perpindahan dari Washington DC ke Jakarta, dan tentunya ini merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memimpin Kementerian Perdagangan dan merasa terhormat sekali dan berterima kasih kepada Bapak Presiden. Baik, tapi Anda melihatnya ini apakah sebuah tantangan atau dengan kondisi Indonesia perekonomian saat ini Anda melihat jangan-jangan ini menjadi beban juga nih Pak Lutfi? Ya, keadaan ekonomi dunia ini memang sekarang sedang lemah sekali, ringkih. Jadi diperlukan beberapa terobosan-terobosan, dan ini merupakan suatu tantangan yang luar biasa, bukan hanya untuk Kementerian Perdagangan, tetapi juga buat negara dan juga banyak negara-negara di dunia. Oleh sebab itu, kita mesti kerja out of the box dan memastikan bahwa arus barang keluar masuk di Indonesia menjadi lebih baik. Kemudian kita mempunyai rencana yang jelas untuk menembus pasar-pasar dunia, memastikan barang-barang Indonesia bisa berkompetisi secara baik di luar negeri, dan memastikan bahwa ekonomi Indonesia melalui perdagangan harus jalan dan kembali berdiri kuat untuk memastikan perbaikan ekonomi nasional dan regional. Baik, Pak Lutfi, saat Anda menjabat sebagai duta besar begitu, sempat tidak ada komunikasi ataupun pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo terkait dengan kondisi perdagangan di Indonesia? Sebenarnya saya kembali ke Indonesia minggu lalu itu untuk melapor kepada beliau tentang tren daripada perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Tentunya kondisi dalam negeri ini menjadi sebuah bahan diskusi yang dalam dan tajam, dan mungkin beberapa hal yang kita mesti laksanakan. Bapak Presiden pesan kepada saya untuk memastikan bahwa kestabilan harga dan daya beli masyarakat terjaga, kemudian memastikan bahwa UMKM dapat mendapatkan bantuan agar dapat menembus pasar-pasar di luar negeri, kemudian dengan cara perundingan perdagangan harus dilaksanakan untuk menggapai atau menembus pasar-pasar non-tradisional. Begitu juga memastikan bahwa jalur logistik secara nasional bisa berjalan dengan baik agar Indonesia mendapatkan efisiensi yang baik dalam harga maupun kestabilan daripada harga tersebut bisa mendapatkan yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Baik, tetapi penasaran ini Pak Lutfi, ketika Anda berbincang begitu dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi sempat menyampaikan tidak mengapa Pak Jokowi memilih Anda sebagai Menteri Perdagangan. Saya tidak sampai ke sana diskusinya meskipun tajam dan dalam, tetapi bayangan saya bahwa ini adalah permasalahan tantangan yang memerlukan penyelesaian yang cepat, dan saya berterima kasih dan terhormat mendapatkan kepercayaan karena mestinya beliau bisa melihat bahwa ini adalah permasalahan yang mesti diselesaikan pada kesempatan pertama. Baik, Pak Lutfi, Anda juga sempat mengatakan Pak Jokowi berpesan 3 hal. Yang pertama menjaga kestabilan harga terutama inflasi, kemudian membantu UMKM dan juga pasar-pasar ekspor diperbaiki. Saya ingin tahu mungkin mana yang akan menjadi prioritas Anda dan juga seperti apa strategi dan implementasinya. Tetapi kita akan ikuti dulu Pak Lutfi dan juga pemirsa jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News.
Baik, pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Pak Lutfi, tadi Anda mengatakan ada 3 pesan dari Presiden begitu terkait tugas Anda selanjutnya. Mana yang akan menjadi prioritas, Pak, dari 3 hal ini? Tentunya tiga-tiganya prioritas, tetapi permasalahan seperti kestabilan harga dan daya beli masyarakat itu adalah masalah yang sedikit berbeda. Kalau ketika terjadi inflasi dan harga naik itu penanggulangannya adalah bagaimana kita bisa mematchkan dengan supply. Artinya kalau supply-nya banyak, harganya itu akan turun. Tetapi permasalahannya kalau daya belinya yang menurun gitu kan ya, ini menyebabkan permasalahan tersendiri dan memperbaikannya itu memerlukan suatu strategi yang lebih menyeluruh. Jadi yang kita hadapi pada hari ini karena memang inflasi itu rendah adalah persoalan daripada daya beli. Nah, jadi daya beli ini kita mesti memastikan bahwa harga itu mesti stabil dan daya beli itu diperbaiki. Tapi Anda sudah punya strategi belum, Pak, terkait dengan ini, Pak? Strategi dan nanti kira-kira implementasinya akan seperti apa? Ya, jadi strateginya itulah yang pertama memastikan bahwa arus barang masuk dan keluar itu adalah baik. Sebagai contoh, Saskia, bahwa barang masuk, barang impor kita itu 2/3 atau 66,7% itu adalah bahan baku dan bahan penolong. Nah, bahan baku dan bahan penolong ini mesti bisa masuk ke dalam Indonesia karena inilah bahan yang akan kita rubah, kita jahit untuk menjadi produk ekspor. Nah, ini yang kita perlukan, kita memastikan bahwa ini akan berjalan dengan baik, tata kelolanya baik, agar tidak terjadi ketidakefisienan daripada harga-harga tersebut, memastikan barang-barang itu akan mendapatkan harga yang terbaik. Dan ini adalah salah satu yang bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk masyarakat dapat membeli dan menggerakkan perekonomian nasional. Baik, selain 3 hal yang menjadi pesan dari Presiden Joko Widodo, apakah Anda sudah melihat begitu ada hal-hal lain juga yang mendesak yang untuk bisa Anda perbaiki begitu, Pak? Ya, pastinya tadi kami sudah mengecek masalah perizinan-perizinan di Kementerian Perdagangan. Kami memastikan bahwa tata kelolanya akan kami laksanakan secara transparan agar importir dan eksportir merasa nyaman dengan suatu kepastian hukum, suatu kepastian proses, suatu kepastian harga daripada proses itu sendiri. Kalau ada memang izin-izin yang mesti dibayar, memastikan bahwa proses ini berjalan secara baik dan dengan begitu importir, produser, dan eksportir mendapatkan yang terbaik dalam pelayanannya yang akan diberikan oleh Kementerian Perdagangan. Ini adalah salah satu pilar utama di dalam masalah krisis pandemik ini. Dan kemudian yang kedua, tentunya kita harus membantu daripada eksportir-eksportir tersebut, terutama UMKM, agar barang-barang mereka menjadi lebih kompetitif di pasar-pasar, karena memang persaingannya dalam situasi seperti ini menjadi sangat tajam persaingannya. Tetapi saya bisa melihat bahwa Indonesia secara keseluruhan sebagai contoh, karena ini masih duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat, sebenarnya dalam 3 kuartal terakhir ekspor Indonesia year on year naik. Bahkan pada kuartal pertama pertumbuhannya itu 15%. Memang pertumbuhan pada kuartal kedua itu hanya 1% naiknya karena Indonesia secara keseluruhan mendapatkan pembatasan daripada atau yang disebut dengan PSBB. Jadi ini adalah bagian-bagian yang sedang kita teliti dan kita harus mempunyai strategi untuk bagaimana mensiasati dari tahun 2021 yang menurut hemat hijau kami masih lemah perekonomian dunianya, di mana barang-barang Indonesia ini mesti diperbaiki mutunya, mesti diperbaiki packagingnya untuk bisa mempenetrasi dari pasar-pasar baik tradisional maupun yang bukan tradisional. Baik, Pak Lutfi, itu dari sisi ekspor. Kalau untuk impor sendiri bagaimana? Bagaimana kebijakan impor, khususnya impor pangan begitu untuk kestabilan harga di dalam negeri?
Sebenarnya rumusnya sederhana, Saskia, bahwa ketika barang itu tidak ada, maka harga akan naik. Jadi saya tadi sudah diberikan briefing oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Ada beberapa keputusan yang sudah diputuskan sebelum saya datang. Saya pastikan sebelum akhir tahun atau paling lambat minggu pertama awal tahun 2021, setelah saya memastikan tata kelola ini berjalan dengan transparan, terbuka, adil, saya akan keluarkan, dan pada saat pertama ini kita akan bereskan permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi saya jamin pada bulan pertama tahun 2021 seluruh bahan pangan terutama yang sensitif seperti gula, seperti bawang dan lain-lain akan mendapatkan tata kelola yang transparan, dan kami pastikan akan keluar pada kesempatan pertama dari Kementerian Perdagangan. Baik, Pak Lutfi, tentunya ini berbeda begitu ya di masa pandemi seperti ini. Anda pernah juga menjadi Menteri Perdagangan pada 2014 lalu. Kira-kira apa Pak yang akan membedakan baik itu tugas, tantangan Anda sebagai Menteri Perdagangan, Pak? Jadi yang paling utama memang perbedaannya adalah pada tahun dua-duanya kita dalam posisi krisis. Tapi yang pertama adalah karena memang harga yang naik terus karena perekonomian dunia menggeliat luar biasa pada tahun 2014. Di tahun 2021 ini malah kebalikannya. Justru karena perekonomian dunia ini malah justru lemah, ringkih, di mana kita mesti mengadakan suatu siasat dan strategi tertentu untuk memastikan bahwa barang Indonesia bisa laku, bisa berkompetisi di pasar dunia. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda, permasalahannya sama, tetapi menurut hemat saya pada hari ini permasalahannya lebih sulit daripada masa-masa yang lalu. Oleh sebab itu kita memastikan bahwa perbaikan dari pandemi ini, terutama dari distribusi vaksin ini mesti menjadi prioritas kita utama, dan ini menjadikan prioritas bukan hanya di lini Kementerian Kesehatan, tetapi di seluruh lini, terutama bagian-bagian yang penting berurusan dengan luar negeri, memastikan kita mendapatkan vaksin agar kita bisa menggerakkan perekonomian nasional. Dan perekonomian nasional ini akan menjadi sangat penting karena kalau tidak bisa permasalahan ini bisa lama dan sangat sulit untuk memperbaikinya. Baik, terima kasih Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan juga selamat mengemban tugas sebagai Menteri Perdagangan.